Baik, kita mulai Mas ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik Mas, sepertinya ini adalah hari terakhir kita untuk bertemu di pondok sebelum antum libur bulanan, ya kan? Libur apa? Lebaran, libur lebaran. Baik Mas, hari ini perhatikan, nanti agenda kita adalah membersihkan kelas. Jadi hari ini tidak ada KBM. Tidak ada KBM. Agenda kita nanti membersihkan kelas, antum nanti disapu kelasnya, diangkat kursinya, kemudian sekaligus kalau ada apa itu namanya? Sarang laba-laba antum bersihkan. Intinya membersihkan kelas, kemudian ditutup sehingga nanti ditinggal dalam keadaan bersih, gitu ya. Cuma sebelum agenda yang utama yaitu membersihkan kelas, ini ada beberapa yang barangkali perlu untuk disampaikan kepada antum menjelang libur panjang. Semoga nanti yang beberapa poin ini bisa bermanfaat, gitu ya. Baik Mas, kita mulai. Bahwasanya kita ketahui kita ini sudah masuk di bulan Ramadan pertengahan lebih, ya kan? Sekarang hari Jumat depan masih Ramadan, Jumat depan sudah Syawal, ya kan? Artinya kita menuju ke Idul Fitri kurang dari 2 pekan. Kurang dari 2 pekan. Artinya kita sudah masuk separuh lebih dari bulan Ramadan. Maka nanti sisa Ramadan yang ada akan antum jalani di rumah, gitu ya. Maka silakan Mas, masing-masing antum bercermin dengan Ramadan yang kemarin sudah dijalani. Apakah sudah maksimal atau belum? Mengingat nanti antum pulang ke rumah, itu saya yakin suasananya lebih heterogen. Heterogen itu apa? Lebih banyak campur baur. Kalau antum di pondok yang kondisinya ini apa namanya ya? Homogen, kondisinya kan sama nih, semuanya santri. Ya kan? Santri semua kan? Kondisinya semua santri di pondok saja antum tidak maksimal dalam Ramadan, apalagi besok ketika pulang ke rumah yang kondisi kampung antum itu heterogen. Tidak semuanya santri, tidak semuanya orang ngaji. Maka kemungkinan tidak maksimalnya lebih besar. Ya kan? Kalau dengan suasana pondok yang cukup kondusif saja antum nggak maksimal, apalagi ketika di rumah, di kampung, teman antum ada yang nggak sekolah barangkali, atau tetangga antum ada yang macam-macam orangnya, gitu kan? Makanya silakan antum di sini masing-masing untuk menilai dirinya masing-masing, apakah sudah maksimal atau belum. Kalau sudah maksimal, alhamdulillah, bagus. Ini yang diharapkan, ya kan? Silakan dipertahankan. Tapi kalau belum maksimal, antum merasa belum maksimal, maka kita harus bisa memperbaikinya. Karena kan kata antum ini Ramadan bulan yang antum tunggu-tunggu, ya kan? Sebelum masuk Ramadan, antum mengatakan, saya kok rindu dengan Ramadan. Ternyata setelah kita masuk Ramadan malah kita sia-siakan. Ini kan aneh. Sebelum datang dirindukan katanya, setelah masuk malah kita sia-siakan, nggak maksimal. Makanya antum-antum yang kurang maksimal ini silakan di sisa Ramadan yang ada dimaksimalkan. Saya yakin Mas, ada satu penyebab yang menyebabkan antum tidak maksimal beribadah, beramal soleh di bulan Ramadan. Apa itu kira-kira? Apa penyebab
penyebab antum tidak maksimal beramal soleh di bulan Ramadan? Satu penyebabnya, HP itu cabangnya. Ada satu sumbernya. Setan dibeleng tuh. Kalau kita merujuk kepada kaidah di agama kita tentang iman, itu kan dikatakan bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqusu. Ya kan? Iman itu naik dan turun, bertambah dan berkurang. Padahal iman itu modal utama di bulan Ramadan. Coba antum perhatikan hadis Nabi itu. Ketika berkenaan dengan bulan Ramadan, baik sholatnya, baik puasanya. Apa kata Nabi? Man soma Ramadana imanan wahtisaban. Ya kan? Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman. Jadi iman itu kata kuncinya tuh. Dan ihtisaban, mengharap pahala. Hadis yang lain, man qoma Ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa yang koma itu apa? Berdiri. Maksudnya apa? Qiyamul lail, salat tarawih karena iman dan ihtisab. Maka iman ini kata kunci, Mas. Jadi yang mempengaruhi performa antum maksimal tidak maksimal itu kata kuncinya di imannya antum. Sedangkan kaidah mengatakan al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang bertambah, kadang turun. Maka penting di sini antum untuk mengetahui status iman antum. Kira-kira ini sedang naik atau sedang turun. Kalau naik bagus, nggak kita bahas. Kita bahasnya yang sedang turun. Kira-kira kenapa turunnya, Mas? Apa yang menyebabkan iman kita turun sehingga sholat kita, puasa kita nggak didasari iman? Puasa ya puasa, kan teman-temannya puasa ya saya malas, saya nggak enak kalau nggak puasa. Tarawih ya tarawih, karena teman-temannya tarawih. Kalau saya kalau di asrama di IKOP, maka saya tarawih. Jadi tarawihnya karena terpaksa, bukan karena imanan wahtisaban. Apa kira-kira? Sumber utama iman tuh yankus apa? Kelanjutannya dari kaidah itu, yazidu bi taatillah wa yanqusu bi maksiatillah atau bi taatis syaiton. Naik karena taat kepada Allah dan turun karena taat kepada setan, alias bermaksiat. Nah ini sumbernya, ini sumber utama yang harus kita basmi ketika antum merasa iman antum turun sehingga Ramadannya tidak maksimal. Nah maka Mas, berkaitan dengan maksiat ini yang menyebabkan iman antum turun sehingga nanti efeknya performa Ramadannya nggak maksimal, bagaimana cara kita menyikapi maksiat ini? Maka ada dua. Yang pertama kita lakukan tindakan preventif. Apa preventif itu? Pencegahan. Sebelum terjadinya maksiat, agar nanti iman kita nggak turun, agar nanti performa kita nggak turun, kita lakukan pencegahan. Bagaimana cara mencegah agar kita nggak maksiat, Mas? Gimana? Iya, kita harus bisa menjauhi pintu-pintu menuju kepada maksiat. Makanya ketika Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan engkau dekati zina. Kadang-kadang Mas, ayat ini dijadikan guyonan. Ini nggak boleh. Karena guyonan dalam hal agama nggak boleh. Konsekuensi nanti bisa terancam dengan murtad. Karena agama bukan bahan untuk guyonan. Kadang dibuat guyonan. Yang dilarang itu kan mendekatinya. Berarti zinanya boleh, ini ngawur. Ya kan? Harusnya berpikirnya cerdas. Kalau mendekati aja nggak boleh, apalagi zinanya. Karena zina sendiri dengan mendekati zina tentu lebih bahaya zinanya. Jadi kalau mendekati aja nggak boleh, apalagi zinanya. Harusnya begitu berpikirnya. Jadi yang dilarang itu pintu-pintu mendekati zina. Ini contoh maksiat zina gitu ya. Jadi kalau
antum ingin preventif dalam hal maksiat, ya jangan dekati pintu maksiat. Dan masing-masing orang, Mas, masing-masing orang ini yang perlu antum ketahui, itu diuji dengan godaan maksiatnya sendiri-sendiri. Karena nggak sama. Kadang-kadang ada orang yang digoda maksiat dari pintu merokok. Dia sangat suka merokok. Digoda dari pintu merokok. Sisi yang lain nggak suka merokok, sukanya musik. Makanya dia kadang-kadang meremehkan temannya. Masa rokok aja disukai gitu, asap gitu, ngapain? Ya karena kamu nggak suka. Orang lain suka. Kamu sukanya musik, gitu kan? Ada lagi yang sukanya yang lain. Makanya masing-masing orang itu diuji dengan pintu maksiatnya masing-masing. Ada yang nggak tahan dengan rokok, ada yang nggak tahan dengan musik, ada yang nggak tahan dengan cewek, ada yang nggak tahan dengan mencuri. Tangannya gatel kalau nggak mencuri, gitu kan? Maka masing-masing orang itu diuji dengan ujiannya masing-masing. Nah, maka ini penting bagi antum, Mas, untuk mengetahui kelemahan antum di sebelah mana. Di sebelah mana? Kalau antum tahu kelemahan antum itu di bab musik misalkan, saya itu suka musik. Tapi kalau saya dengar musik, apa konsekuensinya? Nanti saya lalai dari zikir, ya kan? Saya itu pasti kalau dengerin musik, nanti saya jadi malas baca Al-Quran. Nah, maka dari sini antum harus tahu, antum harus jauhi musik. Sudah tahu antum lemah di musik, malah curi-curi dengar musik, ya jatuh antum ke maksiat, gitu kan? Sudah tahu antum itu lemah di rokok, malah curi-curi mendekati rokok, ya jatuh antum ke rokok. Sudah tahu antum tuh lemah kalau berduaan sama HP. Saya itu tahu kalau saya berduaan sama HP di kamar sendirian, pasti ujung-ujungnya maksiat. Antum tahu itu. Maka harusnya antum tahu tutup, itu pintunya tutup. Kalau sudah tahu seperti itu tutup, jangan terus diulang-ulang. Sudah tahu kalau berduaan sama HP di kamar sendirian, jatuhnya pasti maksiat, diulang terus, ya antum berkubang di situ, nggak selesai. Harusnya antum sadar, ketika di kamar jangan sampai pegang HP. Itu cara untuk menutup jalan menuju maksiat. Pakailah HP di ruang tamu misalkan, atau di ruang keluarga, atau pakai HP-nya di sebelah abi. Ya kan? Di sini sebentar, Bi. Saya mau HP-nan. Gitu kan? Insya Allah aman. Jadi masing-masing antum mengetahui kelemahannya masing-masing. Kemudian kelemahannya ditutup. Jangan malah dibablaskan. Gitu ya? Kemudian yang kedua, kalau ternyata antum sudah berusaha menutup pintu kemaksiatan, tapi yang namanya manusia, ya kan? Sebagaimana kata Nabi dalam hadis nomor berapa itu? 19, Arba'in Nawawi. Bunyinya apa, Mas? 18. Dari sahabat Mu'ad bin Jabal dan Abu Dzar Al-Ghifari. Apa? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun berada. Ini nasihat Nabi. Bertakwa itu nggak cuma di masjid, nggak cuma di pondok, dimanapun berada. Antum di pasar yo bertakwa, antum di kamar sendirian yo bertakwa, menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tapi Mas, sekuat-kuat orang bertakwa, namanya manusia, pasti suatu saat akan jebol juga. Karena kita bukan nabi yang maksum, pasti akan maksiat, pasti itu. Apa solusinya kalau sudah maksiat? Apa? Lanjutan hadisnya apa? Ittaqillaha haitsuma kunta. Terus wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau antum sudah berusaha bertakwa tapi ternyata jebol juga, maka apa solusinya berikutnya? Ikutilah perbuatan maksiat itu dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapusnya. Jadi kalau antum maksiat, jangan dibiarkan, jangan happy dengan maksiatnya.
segera ikuti perbuatan baik, maka insya Allah maksiat antum akan dihapus. Perbuatan baik itu apa? Ya bertobat, ya bertobat. Antum segera minta ampun. Antum harus sadari kalau kelakuan antum itu salah, ini dosa, ini maksiat, dan harus segera bertobat. Jangan dibiarkan, Mas. Kalau dibiarkan nanti lama-lama iman antum habis nanti. Kalau habis terpuruk, bangkitnya lagi susah. Antum sudah kadung happy dengan maksiat, lama nih berhari-hari, nanti bangkitnya lagi susah. Maka begitu antum terjatuh ke maksiat, segera sadari, istighfar, bertaubat, terus ikuti perbuatan baik. Gitu ya? Karena kalau antum berbuat maksiat, kemudian diikuti perbuatan baik, bertaubat, ini diantara kunci kebahagiaan. Kunci kebahagiaan ada 3. Siapa yang tahu? Yang tahu dapat hadiah. Kunci kebahagiaan unwanus sa'adah ada 3. Siapa yang tahu? Hah? Ada nih di mukadimah risalahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang berjudul Al-Qawaidul Arba. Sayangnya antum nggak belajar kayaknya ya. Belajar yang usul salah saya. Qawaidul Arba ada itu. Tiga kunci bahagia. Ketika beliau mengatakan apa itu? As'alullahal karim rabbal arsyil azim an yantawallaka fid dunya wal akhirah wa jajalaka mubarakan aina ma kunta wa jalaka mubarakan aina ma kunta, terus idza utiya syakara wa idza betuliya sabara wa idza adna istighfara. Ini 3 kunci kebahagiaan. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, idza utiya syakara, ketika mendapatkan nikmat bersyukur, bahagia antum. Antum dapat nikmat jangan kufur, dapat nikmat bersyukur. Yang kedua, idza utiya syakara idza betuliya sabara, ketika diuji bersabar. Terus yang ketiga apa? Apa? Ketika berbuat dosa maka istighfar, beristighfar. Karena antum tidak lepas dari 3 kondisi ini. Entah antum saat ini senang, maka bersyukur. Entah saat ini antum sedang diuji, maka bersabar. Entah saat ini antum sedang berdosa, maka beristighfar. Ini kondisi yang tidak lepas dari manusia 3 ini. Kalau antum ketika senang bersyukur, bahagia. Ketika bersedih bersabar, bahagia. Ketika berbuat dosa beristighfar, maka akan bahagia pula. Nah, ini kunci kebahagiaan. Maka kalau antum sudah kadung bermaksiat, maka silahkan bertaubat. Jangan happy dengan kemaksiatan antum. Yang terakhir, Mas, kalau antum sudah terlanjur maksiat, kemudian sudah bertaubat, beristighfar, untuk mengembalikan ke performa semula, gimana caranya, Mas? Karena orang itu kalau kadung bermaksiat kadang-kadang jadi malas, ya kan? Jangankan kok baca Quran, denger adzan aja sumpah, ke masjid aja males, pengennya sholat di rumah. Jangankan kok qiyamul lail, subuh aja bablas. Iya kan? Ini kalau orang sudah kondisinya down karena maksiat itu gitu, bangkitnya susah. Jangankan kok zikir, melazimkan zikir, ya kan? Wong yang wajib-wajib aja malasnya bukan main. Gimana, Mas? Ada tipsnya antum? Kalau antum sudah terpuruk biar bisa bangkit kembali, gimana? Tips mudahnya gimana? Ada nggak antum punya tips? Antum kalau pas futur, pas malas nih, biar bisa kembali ke performa awal, gimana caranya? Kalau kata Ustadz sih tadi kan apa? Biar Yazid itu apa?
taatilah, ya kan? Mentaati Allah dengan cara apa? Melaksanakan yang wajib, menjauhi yang haram, dan melaksanakan yang sunnah untuk tambahan. Tapi susah mas, susah. Gimana? Ada tips ringannya nggak mas? Kalau saya mas, tips ringannya kalau pas sedang males nih, males-malesnya baca Quran males, sholat sunnah males. Yang penting yang wajib jangan sampai bolong loh ya. Jadi kalau rumusnya biar antum tetap dalam rel yang benar, itu kalau sedang males, semales apapun, yang wajib jangan sampai ditinggalkan. Ini aturan penting nih, yang wajib jangan sampai ditinggalkan. Yang sunnah boleh lah. Wong sedang males ya nggak baca Quran nggak apa-apa, males namanya. Nggak sholat sunnah nggak masalah, itu cuma sunnah. Tapi yang wajib jangan sampai ditinggalkan. Kalau antum kondisi down males, kemudian yang wajib ikut ditinggalkan, wah ini berat, sudah repot. Semales apapun usahakan yang wajib jangan ditinggalkan. Yang sunnah bolehlah, males ya apalagi males. Gimana mas? Kalau saya mas caranya gampang. Ada dua minimal itu. Kalau saya, karena saya punya koleksi buku satu rak gitu kan. Maka kalau saya males, baca Quran males, dengerin kajian males, pergi ngaji apalagi, sholat malam apalagi, maka tipsnya untuk bisa mengembalikan mood, gimana caranya? Dengan cara saya bersihkan rak buku saya. Buku semua dikeluarkan, dibersihkan, kasih apa namanya itu, kapur barus, biar untuk menghindari serangga, dibersihkan. Nanti sambil bersihkan buku satu persatu, kita nggak sengaja kan baca covernya ya. Oh buku ini tentang ini, buku ini tentang ini, kita bersihkan. Itu kalau saya hanya dengan membersihkan buku itu kadang-kadang bisa timbul semangat. Ini ada buku nih, biografinya Syekh Utsaimin misalkan. Jadi teringat, jadi sadar. Oh ada buku nih, Fadilah meninggalkan maksiat. Jadi sadar. Jadi kegiatannya yang ringan-ringan aja, tapi bisa mengembalikan mood nata buku. Ya masing-masing orang beda sih. Silakan antum temukan rumusnya sendiri-sendiri. Yang kedua, kalau nata buku tidak berhasil, maka yang kedua biasanya saya main ke tempat teman, yang teman itu saya anggap soleh. Ya. Main ke tempat teman yang dianggap soleh, ya main aja, main ngobrol ngalor ngidul aja, ngobrol atau diajak makan atau apa. Saya itu nggak tahu kenapa kalau melihat orang yang soleh dengan sendirinya akan dengan sendirinya akan ikut tersemangati. Yang tadinya down jadi agak naik nih, hanya dengan melihat teman yang soleh. Dari gaya bicaranya, dari tata tutur katanya, ketika adzan berkumandang kita kan masih malas tuh, dia sudah segera ke masjid, itu bentuk motivasi tersendiri. Nah, masing-masing orang beda. Silakan antum temukan formulanya masing-masing. Bagaimana ketika sudah malas biar bisa kembali ke performa yang awal. Yang ringan-ringan aja mas, yang ringan-ringan aja. Itu mas ya. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, dan ingat nanti di rumah kebiasaan baik di pondok jangan ditinggalkan, terutama yang wajib. Kalau antum di pondok sholat wajibnya berjamaah di masjid, di rumah pun juga demikian. Antum itu santri, harus bisa menjadi contoh untuk adik antum, untuk teman antum. Jangan sampai santri tapi di rumah malah menjadi contoh yang tidak bagus, gitu ya. Karena harapan keluarga itu besar mas, harapan keluarga ke antum itu besar, harapan masyarakat juga besar. Pulang nih yang nyantri, kita lihat kayak apa, lu malah nongkrong di perempatan, ya kan? Harapan masyarakat sirna sudah. Jangan kecewakan keluarga, jangan kecewakan orang-orang terdekat
antum. Kebiasaan yang baik di pondok, terutama yang wajib, silakan diteruskan di rumah. Kalau yang sunnah ketika antum sedang bagus, silakan kerjakan. Tapi kalau masih males, ya kayak tadi. Kalau sedang males, minimal yang wajib jangan ditinggalkan. Itu Mas ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sebelum kita agenda yang utama, membersihkan kelas. Ada? Tidak ada? Nggak ada ya? Ada kata-kata terakhir Mas? Kata-kata terakhir antum ada nggak? Tidak ada? Ya baik, kalau tidak ada barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Nanti setelah ini kita lanjutkan dengan kebersihan. Itu Mas ya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.